Baik, mari kita sambut firman Tuhan, kita baca bergantian. Bapak Ibu Saudara boleh bangkit berdiri. Saya akan mulai dari ayat yang ganjil. Kita akan belajar dari Roma 14. Ya, saya akan baca ayat yang pertama. Terimalah orang yang lemah imannya tanpa mempercakapkan pendapatnya. Yang seorang yakin bahwa ia boleh makan segala jenis makanan, tetapi orang yang lemah imannya hanya makan sayur-sayuran saja. Ayat 3, siapa yang makan, janganlah menghina orang yang tidak makan. Dan siapa yang tidak makan, janganlah menghakimi orang yang makan. Sebab Allah telah menerima orang itu. Siapakah kamu sehingga kamu menghakimi hamba orang lain? Entah ia berdiri, entah ia jatuh, itu adalah urusan tuannya sendiri. Tetapi ia akan tetap berdiri, karena Tuhan berkuasa menjaga dia terus berdiri. Yang seorang menganggap hari yang satu lebih penting daripada hari yang lain. Tetapi yang lain menganggap semua hari sama saja. Hendaklah setiap orang benar-benar yakin dalam hatinya sendiri. Siapa yang berpegang pada suatu hari yang tertentu, ia melakukannya untuk Tuhan. Dan siapa makan, ia melakukannya untuk Tuhan, sebab ia mengucap syukur kepada Allah. Dan siapa tidak makan, ia melakukannya untuk Tuhan, dan ia juga mengucap syukur kepada Allah. Sebab tidak ada seorang pun di antara kita yang hidup untuk dirinya sendiri, dan tidak ada seorang pun yang mati untuk dirinya sendiri. Sebab jika kita hidup untuk Tuhan, dan jika kita mati untuk Tuhan. Jadi baik hidup atau mati, kita adalah milik Tuhan. Sebab untuk itulah Kristus telah mati dan hidup kembali, supaya ia menjadi Tuhan, baik atas orang-orang mati maupun atas orang-orang hidup. Tetapi mengapa engkau menghakimi saudaramu? Atau mengapakah engkau menghina saudaramu? Sebab kita semua harus menghadap tahta pengadilan Allah. Karena ada tertulis, demi aku yang hidup, demikianlah firman Tuhan, semua orang akan bertekuk lutut di hadapanku, dan semua orang akan memuliakan Allah. Sebab kerajaan Allah bukanlah soal makanan dan minuman, tetapi soal kebenaran, damai sejahtera dan sukacita oleh Roh Kudus. Karena barang siapa melayani Kristus dengan cara ini, ia berkenan pada Allah dan dihormati oleh manusia. Sebab itu marilah kita mengejar apa yang mendatangkan damai sejahtera dan yang berguna untuk saling membangun. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Baik, tema khotbah hari ini adalah kita harus saling menghargai perbedaan. Kitab tadi ditulis oleh Paulus kepada jemaat di Roma. Nah, penting sekali kita lihat seperti apa sih jemaat di Roma itu seperti apa. Jadi jemaat di Roma atau kota Roma lah, itu adalah satu ibu kota kerajaan, yaitu kerajaan Romawi. Nah, kota Roma ini dibangun oleh Kaisar Agustus dengan sangat luar biasa, spektakuler. Karena Kaisar Agustus mau supaya kota Roma itu jadi jadi ikon atau jadi pusat decak kagum. Supaya orang-orang itu menyadari betapa luar biasa Romawi gitu ya. Jadi ini pusat kebanggaannya pada waktu itu. Bahkan saking kuatnya ini ya, kalau saudara jalan-jalan ke Roma, itu saking kuatnya, Roma masih ada sampai sekarang. Itu bangunan-bangunannya sampai sekarang masih ada dan berdiri dan kokoh. Sampai hari ini tempatnya itu ya memang beberapa pasti rusak ya. Ini kan sudah zamannya Yesus 2000 tahun yang lalu. Bayangkan 2000. Itu bukan 10 tahun, 30 tahun rumah saya sudah banyak yang bocor. Tapi ini 2000 tahun yang lalu hari ini masih berdiri seperti ini. Luar biasa banget ya. Ada 2 slide di situ yang menunjukkan bangunan Roma karena dibangun dengan sangat luar biasa kuat. Hari ini masih berdiri. Nah, Kaisar Agustus punya mimpi yang besar bagaimana kota Roma itu harus ya tadi itu menjadi pusat metropolitan, pusatnya di mana orang tuh mereka melihat kebanggaannya Romawi. Oleh karena itu, begitu banyak suku bangsa termasuk tukang-tukang, ahli-ahli didatangkan ke Roma. Yang membangun Roma, kota Roma ini bukan hanya orang-orang di situ. Tetapi ada orang Yunani juga membangun, Afrika, Asia,
Berbagai suku bangsa datang ke kota Roma. Tidak heran ada pepatah, mungkin saudara masih ingat, banyak jalan menuju Roma. Atau bahasa Inggrisnya itu all roads leads to Rome. Artinya dari berbagai penjuru dunia pada waktu itu orang tujuannya ke Roma. Mau merantau, mengadu nasib kemana? Ke Roma. Jadi kumpullah di situ. Baik orang bangsawan, orang budak, orang yang kaya, miskin, rohaniwan, penjahat, pembunuh, kumpul semua di Roma. Bukan hanya itu, berbagai suku, bangsa, bahasa, adat, budaya, ras kumpul di Roma. Oleh karena itu, jemaat Roma juga begitu. Jemaat Roma terdiri dari orang yang berbeda-beda, ya. Mirip mungkin dengan kita di sini. Ada yang dari Jawa, ada dari Batak, ada dari Sumba, Kupang, ya kan, Sabu, ada dari Bali, bahkan siapa yang belum disebut di sini sukunya? Semonias, ya. Oh iya, Papua, luar biasa, boleh beri kemuliaan buat Tuhan. Dari Papua juga ada di sini, luar biasa. Ya, bahkan dari negara-negara tetangga juga, kalau kita lihat di Bali itu banyak, ya. Jadi jemaat di Roma itu multi ras. Oleh karena itu mereka memang beda-beda adat, budaya, dan latar belakang. Nah, masalah itu timbul kalau saudara, saya perlu jelaskan ini karena ini latar belakang. Pada saat Kaisar Claudius namanya. Nah, Kaisar Claudius mengusir semua orang Israel atau Yahudi dari Roma. Karena dia menganggap ini bikin masalah. Di mana-mana kalau ada orang Israel bikin masalah. Jadi untuk sementara waktu, semua orang Israel, orang Yahudi harus keluar dari Roma. Termasuk di dalam jemaat. Jadi ada orang Asia, orang Yunani ada, tapi khusus Yahudi tidak ada di dalam jemaat. Padahal agama kekristenan atau agama Kristen itu kan awalnya dari Yahudi, betul ya? Ya kan? Yesus orang Yahudi, orang Israel. Ya kan? Paulus, pokoknya sebetulnya bapak-bapak gereja itu orang Yahudi. Walaupun, ini saya perlu tegaskan, agama Kristen itu bukan agama Yahudi atau Israel. Jelas di seluruh firman Tuhan ada tercatat bagaimana agama Kristen itu bukan agama orang Yahudi saja. Contoh lah ya, ada di Lukas. Lukas 2 ayat 30-32 berkata, sebab mataku, ini awal ya, awal waktu ada orang menerima Yesus, kemudian dia berkata, sebab mataku telah melihat keselamatan daripadamu yang telah engkau sediakan di hadapan segala bangsa. Bukan hanya orang Israel. Ini hanya satu contoh saja, ada ayat bahwa keselamatan atau agama Kristen itu bukan hanya untuk orang Yahudi. Banyak contoh yang lain. Intinya sebetulnya bukan agama Yahudi. Tetapi saat itu bapak gereja adalah orang Yahudi. Nah, untuk sementara bapak-bapak gereja itu keluar dari Roma karena diusir Kaisar Claudius. Meninggal Kaisar Claudius, bangkitlah Kaisar Nero. Kaisar Nero berkata, boleh masuk lagi. Orang Yahudi, orang Israel, silakan masuk lagi ke kota Roma. Wah, baliklah mereka. Masuk kembali ke kota Roma. Termasuk masuk lagi ke dalam jemaat Roma. Ketika mereka masuk ke dalam jemaat Roma lagi, di situ muncul masalah. Nah, kenapa? Karena sebagai orang Yahudi, sebagai orang Israel, masuk mereka ke jemaat, mereka melihat ada adat budaya yang tidak cocok. Padahal adat budaya itu sebetulnya tidak terlalu penting. Itu bawaan mereka dari Yahudi, dari Israel. Tapi itu menjadi ketegangan di situ. Karena tadinya yang bapak-bapak gereja yang memimpin kan orang Yahudi, ya. Tapi mereka harus keluar, balik ke Roma sebagai jemaat. Loh, kok bertabrakan adat budayanya? Ya saudara, jangan heran. Kita bisa sama-sama Kristen tapi budaya kita berbeda. Benar ya? Dulu waktu saya di gereja pusat, saya cukup kaget. Saya mau cipika-cipiki gitu ya. Saya mau cium pipi kanan, cium pipi kiri. Kalau ketemu dengan orang Sumba, tidak ketemu. Karena cium mereka cium hidung.
Jadi saya diajarin sama ada namanya Miss Esther tuh sahabat saya di BSA. Bukan gitu Mi, caranya kalau ketemu orang Sumba harus hidung ketemu hidung dan dia bilang begini, harus sedot sedikit udara karena itu tandanya dari hati katanya. Wih. Langsung saya oke Miss Esther tidak apa-apa. Woi, kita saudara. Langsung. Nah, gitu. Nah. Jadi sambil cium sambil sedot sedikit udara gitu katanya. Itu itu dari hati benar. Walaupun saya orang Jawa, saya belajar karena itu adatnya bagus ya kan. Ada nggak itu di Alkitab? Ya nggak ada. Tapi ya itulah perbedaan budaya. Apakah kita sama-sama Kristen? Sama-sama Kristen. Sama-sama cinta Tuhan? Sama-sama cinta Tuhan. Tapi biasalah begitu ya, ada perbedaan. Nah, orang Yahudi yang balik itu, mereka mempermasalahkan dua hal. Yang paling utama, banyak sih sebetulnya, baju lah apalah. Dua hal yang paling utama yang mereka masalahkan adalah soal makanan. Karena begini, di kota Roma itu, karena dikuasai memang oleh pemimpin-pemimpin yang menyembah dewa, jadi setiap binatang mau disembelih harus dipersembahkan kepada dewa dulu. Sebelum kemudian dijual ke pasar. Gitu ya. Jadi sudah pasti kalau itu kita beli daging di pasar udah pasti bekas persembahan dewa. Nah, bagi orang Yahudi, waduh, saya nggak mau makan. Nah, jangankan yang babi ya, yang sapi, yang kambing juga saya nggak mau, domba karena itu sudah bekas persembahan. Sementara yang bukan Yahudi bilang, emang ada masalah? Gak apa-apa, yang penting kan iman kita. Ya kan? Nah itu kata yang non Yahudi. Yang Yahudi bilang nggak mau, kita mau vegetarian aja. Woi, gontok-gontokan di situ soal makanan. Yang kedua mereka gontok-gontokan soal hari Sabat. Sabat itu secara tradisi Yahudi jatuhnya hari Sabtu. Jelas ya, Sabat di dalam bahasa Inggris. Sab dalam bahasa Arab atau Sabtu bahasa Indonesia. Jatuhnya itu Sabtu. Jadi kalau kita ibadah memuliakan Tuhan harusnya hari Sabtu kata orang Yahudi. Sementara kata orang bukan Yahudi, bukan. Yesus itu bangkit hari Minggu. Jadi kita sekarang ikut di hari Minggu. Wih, gontok-gontokan. Makanya tadi firman tadi berkata ada yang menganggap hari ini yang penting, ada yang menganggap hari itu yang penting. Wah, gak bener ini. Oleh karena itu Paulus menulis surat. Begini loh yang benar. Nah, Bapak Ibu Saudara, hari ini kita akan belajar ya. Karena banyak perbedaan. Nah, tadi pagi aja ada beda pendapat. Boleh ya saya cerita. Jadi tadi pagi karena baju tim tamborin itu baru. Boleh beri kemuliaan buat Tuhan. Biasanya tamborin itu kan bertiga, berdua. Jadi wajar lah ya kalau hari ini pada mau tampil semua. Jadi 5 tadi di sini. Nah sempat agak gontok-gontok, udah disempit. Aduh gimana sih ya. Tapi ya sempat lah gitu ya. Tapi nanti kita belajar dari Rasul Paulus. Saya mulai berpikir, tapi kasihan juga ya bajunya pada baru. Ada yang dari Papua lagi datang jauh-jauh. Gak apa-apa lah berlima walaupun saya harus minggir ke belakang. Ya boleh beri tepuk tangan buat Tuhan. Ini saya sedikit clue ya mengenai apa yang kita harus perhatikan. Nah, Rasul Paulus mengajarkan begini mengenai perbedaan pendapat ya. Yang pertama nasihatnya, terimalah orang lain karena Allah telah menerima orang itu. Ya. Saya bacakan ayat 1. Roma 14. Terimalah orang yang lemah imannya tanpa mempercakapkan pendapatnya. Yang seorang yakin dia boleh makan segala jenis makanan. Tetapi orang yang lemah imannya hanya makan sayur-sayuran saja. Siapa yang makan janganlah menghina orang yang tidak makan. Siapa yang tidak makan jangan menghakimi orang yang makan. Sebab Allah telah menerima orang itu. Bapak Ibu Saudara, perbedaan pendapat itu biasa. Katakan sebelah kiri kanmu, biasa. Ya. Tapi Rasul Paulus bilang, jangan menghakimi. Sebab Allah telah menerima
orang itu. Contoh lah ya, saya angkat sesuatu yang agak kontroversial. Contoh mengenai sunat. Nah, bagaimana nih? Orang Kristen perlu sunat atau tidak? Terus terang, itu di Alkitab memang ada bagian yang, oh ini dosa, jelas membunuh itu dosa, apalagi berzina itu dosa, apalagi mencuri, berbohong dosa. Ada yang memang dikatakan kalau kamu melakukan itu diberkati, tapi ada yang dikembalikan sesuai keyakinan masing-masing. Kalau itu tidak dicatat di Alkitab berarti itu nggak penting, dan kita juga nggak perlu memperdebatkan itu, ya. Kalau sunat ini ya, saudara di Jawa sebagai orang Kristen, kalau di Jawa sunat kita, walaupun Kristen. Kenapa? Karena udah turun-temurun sih adat budaya, kebiasaan. Anak-anak kalau sudah kelas 6 SD, kelas 5 sudah mulai bertanya-tanya, sunat mau dong gitu. Sudah biasa karena memang begitu budayanya. Nah, saudara juga jangan paksa, nggak boleh orang Kristen nggak boleh sunat loh. Orang dia percaya, yakinnya seperti itu. Saya juga heran kadang-kadang, ini misalnya masalah sunat ini diperdebatkan sampai masuk ke YouTube, yang ini bilang ini, yang ini bilang itu, sampai kita bingung sendiri. Bapak Ibu Saudara, Paulus bilang, kita terima orangnya tanpa mempercakapkan pendapatnya. Ingat ini ya, terimalah orangnya. Kalau kita menerima orangnya dan kita sudah tahu dia itu beda pendapat, berarti kalau ketemu dia jangan ngomongin itu yang bikin beda pendapat. Kenapa? Karena kalau kita ketemu orang untuk terus mempercakap pendapat saya begini, kita akan jatuh dalam dosa. Next slide. Menghina dan menghakimi, itu dosa. Biarin ya, percayanya begitu, yakinnya begitu, silakan. Yang penting kita cinta Tuhan sama-sama. Kita harus bisa duduk bersama, menerima paling utama orangnya. Berbeda pendapat tidak apa-apa. Karena kenapa kita harus terima orangnya? Yesus saja loh menerima dia. Siapa kita mau menghakimi dia? Betul, makanya tadi satu hari nanti menghadap tata Tuhan. Satu hari nanti orangnya biar dia urusan langsung sama Tuhan. Nah ini agak kontroversial ini ya. Tapi coba, kalau kita mau sebagai satu jemaat bersaudara, jangan suka berdebat. Mungkin kita bisa beda pendapat, kamu begitu ya, aku begini, kamu begitu. Kalau sudah tahu itu membuat perdebatan, stop. Terima orangnya. Jangan berdebat, karena nanti jadi jatuh menghakimi dan menghina. Nanti kita masuk ke berikutnya ya. Terus gimana kalau kita cari kebenaran? Yesus saja dia bisa duduk makan dengan para pelacur dan pemungut cukai. Menurut saudara, Yesus setuju dengan pelacuran? Pasti tidak. Kenapa bisa duduk bersama pelacur dan pemungut cukai? Apakah Yesus setuju dengan korupsi? Karena pemungut cukai itu korupsi. Tidak. Pasti tidak, karena jelas ya. Apalagi itu jelas dosa, tidak. Kalau tadi kan masalah sunat ini benar atau enggak, itu diserahkan ke keyakinan masing-masing. Yesus bisa duduk bersama mereka karena dia tidak mempercakapkan yang tidak sama. Dia terima orangnya, tapi dia tidak mempercakapkan perbedaan pendapat itu. Yakin saya pembicaraannya bukan, terus gimana bisnis pelacuran sekarang gimana? Jalan bagus, jelas dia gak ngomongin itu. Dia pasti ngomongin yang lain, yang apa lah, kamu bagaimana hidupmu? Apakah kamu baik-baik saja? Apa yang bisa saya tolong, saya doakan. Mari kita mencontoh Yesus, boleh? Sebelah kiri kanan, mari kita mencontoh Yesus. Ya. Yang kedua, ya. Yang kedua ini asik ini karena banyak perbedaan pendapat itu kan di mana-mana ada. Yang pertama saya ingatkan, terimalah orang lain. Ingat ini, saya harus menerima dia. Kenapa? Karena Yesus sudah menerima orang itu, ya. Yang kedua, hiduplah untuk Tuhan. Penting sekali. Roma 14 ayat 5 saya bacakan, yang seorang menganggap hari yang satu lebih penting daripada hari yang lain.
tetapi yang lain menganggap semua hari sama saja. Hendaklah setiap orang benar-benar yakin dalam hatinya sendiri, sebab tidak ada seorang pun di antara kita hidup untuk dirinya sendiri, dan tidak ada seorang pun mati untuk dirinya sendiri. Sebab jika kita hidup untuk Tuhan, dan jika kita mati untuk Tuhan. Jadi baik hidup atau mati, kita adalah milik Tuhan. Ingat ini, dengar baik, kita ini milik Tuhan. Mungkin saudara bertanya, terus gimana? Kalau tadi kan nggak terlalu esensial nih Miss, ya. Tapi kalau perbedaan pendapat itu esensial, bagaimana? Mengenai iman misalnya, mengenai hal-hal yang ini benar atau salah. Dengar baik. Tuhan bilang, engkau milik Tuhan. Sebagai milik Tuhan, kita pasti bisa mendengar suara Tuhan. Artinya kita tidak boleh mencari kebenaran di dalam perdebatan. Kenapa? Nanti saya cerita. Ada yang hilang kalau saudara suka nonton debat, suka nonton di YouTube si ini melawan si ini melawan si ini bilang begini, si ini bilang. Kalau saudara mencari kebenaran di dalam perdebatan, tidak akan ketemu kebenaran. Karena sesuatu yang salah disampaikan oleh orang yang pintar berdebat, sepertinya baik, kata-katanya sopan, orangnya ganteng, orangnya cantik, bisa kelihatan benar. Padahal bisa salah pendapatnya. Dan yang hilang dari kita mendengar pendapat orang adalah iman. Tadi intinya adalah keyakinan. Ayat 5 boleh dibuka lagi. Iman, ya, keyakinan. Hendaklah ayat 5 yang paling terakhir, setiap orang benar-benar yakin dalam hatinya sendiri. Percayalah Bapak Ibu Saudara, mencari kebenaran dengan cara harusnya seperti apa? Baca firman, sekolah teologi, ikut pengajaran, cari Tuhan. Kalau perlu puasa, Tuhan ini yang mana yang benar? Yakinlah saudara, Tuhan pasti menjawab. Paling gampang ya, paling gampang Pak Awai nih, baru minggu lalu dia kan mau operasi. 3 dokter, ini saya dengar dari Pak Awai, 3 dokter ahli bilang kemungkinan gagal, betul begitu ya Miss Sonia? Kemungkinan gagalnya itu besar Pak. Kemungkinan meninggal itu besar. Betul ya? Bayangkan 3 dokter bilang begitu. Kemungkinan meninggal besar. Ini 1 dokter ahli, bukan dokter ecek-ecek. Dokter ahli bilang kemungkinan meninggal besar. Yang kedua, kemungkinan meninggal besar. Yang ketiga datang lagi, kemungkinan meninggal besar. Kalau saudara jadi Pak Awai, jadi nggak saudara operasi? Kalau kita dengar pendapat orang, kita bisa nggak jadi. Tapi yang saya lihat dari Pak Awai, dia berdoa, dia puasa, dia baca firman. Jadi keyakinan kita itu tidak boleh lahir dari kata orang. Keyakinan kita harus lahir dari mendengar firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara, yakinlah dan percaya. Tuhan pasti menjawab kalau saudara bertanya. Terlalu banyak firman di Alkitab itu bilang, carilah. Oh ya ini, oke, thank you ya sudah diingatkan. Roma 10 ayat 17. Ayo kita baca sama-sama, 1, 2, 3. Kalau kita sekedar mendengar pendapat orang, dengar perdebatan, dengar dari YouTube, tidak ada iman. Karena itu tidak lahir dari hubungan kita dengan Tuhan. Kalau kita melakukan sesuatu tanpa iman, sia-sia. Mau luar biasa yang kita lakukan, oh kata si ini demi menderita bagi Kristus saya harus ikut disalibkan secara fisik misalnya. Mau begitu kalau kamu gak dengar dari Tuhan, sia-sia.
Apa jaminannya kita tanya pasti dijawab? Banyak sekali, ini cuma beberapa ya. Kita lihat aja sama-sama. Next. Dikatakan, nah Yesaya, carilah Tuhan. Ini yang ngomong Tuhan. Carilah Tuhan. Selama Tuhan itu berkenan ditemui. Sampai hari ini, kalau kita belum dipanggil Tuhan, berarti masih ada kesempatan mencari Tuhan. Berserulah kepadanya selama ia dekat. Next. Banyak firman. Yohanes, domba-dombaku mendengarkan suaraku, kata Tuhan. Aku mengenal mereka dan mereka mengikut aku. Bapak Ibu Saudara, kita bisa dengar suara Tuhan. Ada amin. Boleh berikan kata-kata ke kiri kananmu, engkau bisa dengar suara Tuhan. Mau yang muda, mau yang tua, mau yang sekolah teologi, mau yang belum, mau yang ikut pengajaran atau belum sempat, percaya cari Tuhan, pasti Tuhan menjawab. Karena itu janji Tuhan. Ada satu lagi belum? 33 ayat 3. Ya, ini nomor teleponnya Tuhan. Yuk kita sama-sama yuk. 1, 2, 3. Berserulah kepadaku, maka aku akan menjawab engkau dan akan memberitahukan kepadamu hal-hal yang besar dan yang tidak terpahami, yakni hal-hal yang tidak kau ketahui. Lihat 333 ya, Yeremia, nomor telepon Tuhan. Selama kita mencari Tuhan, dia pasti menjawab. Ada amin? Tadi yang pertama apa? Terimalah orang lain karena Tuhan sudah menerima dia. Yang kedua, hiduplah. Ya, betul sekali. Hiduplah untuk Tuhan. Artinya, dalam segala sesuatu yang kau lakukan, terkoneksi sama Tuhan. Tanya sama Tuhan. Benar nggak saya lakukan ini Tuhan? Percayalah Tuhan pasti menjawab. Banyak pasangan muda ya, bukan pasangan lah, baru menikah tanya, menurut Miss Mita gimana saya sama dia? Loh, lah kamu yang mau menikah. Tapi suara Tuhan apa Miss? Suara Tuhan apa? Saya harus bilang terus terang ya, maaf itu perjalananmu dengan Tuhan. Kamu harus tanya sama Tuhan. Ada beberapa saya nggak tahu ya praktek di luar sana gembalanya yang bilang, oh kamu cocok loh sama ini, kamu cocok sama ini. Tapi bagi kami, bagi kita kebenarannya tidak. Orang itu harus tanya sama Tuhan. Orang itu harus yakin karena Tuhan yang berbicara, bukan manusia bicara. Kembali lagi, karena sekarang ini di YouTube di mana-mana media sosial banyak perdebatan. Apa yang hilang kalau saudara mengikuti perdebatan? Damai sejahtera, iman, dan keyakinan. Memang mungkin saudara praktek dengan rajin ya melakukan sesuatu. Tapi ini kan kata si itu. Ada nggak momen memang Tuhan berbicara mengenai itu? Cari itu asik itu. Cari, saudara ragu sesuatu Tuhan, ngomong sama saya Tuhan. Apa jawabannya? Ikut pengajaran. Kalau perlu ambil sekolah teologi, berdoa, kalau perlu puasa. Kalau saya waktu mau menikah sama Pak Roni, saya puasa. Jangan sampai salah menikah. Kata si ini, oh baik dia orangnya. Ini baik, semua bilang baik. Beneran baik apa purba, pura-pura baik. Nah, saya gak tahu. Saya harus berdoa mengenai itu. Ya kan? Ada sih yang bilang, purba hati-hati, pura-pura baik. Gitu. Itulah, jadi ingat. Hiduplah apa tadi untuk siapa? Untuk Tuhan, bukan untuk orang lain ya. Mari kita hidup untuk Tuhan. Kalau kita sering mendengarkan debat, kalau kita sering mendengar, oh kata si ini, bener juga ya si ini, si itu, si anu, dengar kata Tuhan bicara seperti apa. Yang ketiga, kejarlah damai sejahtera. Nah ini penting sekali. Sebab kerajaan Allah bukanlah soal makanan dan minuman, tetapi soal kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus. Karena barang siapa melayani Kristus dengan cara ini, ia berkenan pada Allah dan dihormati oleh manusia. Sebab itu, marilah kita mengejar apa yang mendatangkan damai sejahtera dan berguna untuk saling membangun. Kejarlah damai sejahtera. Masukkan ke sini. Tuhan mau saya mengejar damai sejahtera. Pertanyaannya,
damai sejahtera seperti apa? Banyak orang, apalagi yang masih muda ya, tapi Miss, aku pakai baju kayak gini ke gereja aku damai sejahtera kok. Itu kan kamu. Dikatakan saling membangun. Damai sejahtera itu yang mendatangkan damai sejahtera untuk seluruh jemaat. Memang sih di Alkitab tidak ada kata-kata dilarang pakai baju yang kelihatan pusarnya. Enggak ada. Tapi coba pikir. Kalau pakai baju seperti itu, apakah itu mendatangkan damai sejahtera? Di depannya, di belakangnya, di kirinya, di kanannya. Waktu mau perjamuan kudus, pusar. Punggungnya sampai segini misalnya. Saya nggak bermaksud menghakimi ya. Artinya, waktu kita mau memutuskan sesuatu, kejar damai sejahtera. Kejar damai sejahtera secara jemaat. Pikirkan apakah ini membangun. Apa yang saya lakukan ini membangun. Memang mungkin kau damai sejahtera, tapi bagaimana dengan teman-temanmu? Bagaimana dengan jemaat secara umum? Bapak Ibu Saudara, kita bisa saja menipu. Artinya di sini sebenarnya sudah nggak srek ini, kayaknya roknya kependekan deh. Atau kayaknya apa? Damai sejahtera aja lah. Tapi tadi poin kedua, apakah itu hidup untuk Tuhan? Orang lain memang tidak bisa menghakimi. Tapi Tuhan tahu apakah yang kau lakukan itu untuk Tuhan. Kejarlah damai sejahtera yang berguna dikatakan dan saling membangun. Kapan hari saya ke Batak ya, ke kampungnya suami. Kemudian di rumah mertua saya ada partonggoan. Nah ini bukan foto saya tapi kira-kira seperti itu. Oke. Di dalam partonggoan atau partaniangan atau doa, itu kayak doa jemaat, kayak net group lah di rumah begitu ya. Ya kayak persekutuan di rumah. Itu ternyata secara umum di situ semua wanita harus pakai sarung. Seperti itu. Kalau mau nyamannya saya ya Bapak Ibu Saudara, saya pakai celana panjang loh. Pakai jeans. Saya kan juga maksudnya di situ berkunjung. Saya nggak tinggal di situ. Saya bisa ngotot, enggak lah. Duduk bersila, saya pakai celana aja. Tapi pikir baik-baik, apa itu mendatangkan damai sejahtera? Kalau ditanya memangnya Miss Mita pakai celana jeans berdosa? Di Alkitab ya tidak ada, ya kan? Memangnya kalau Miss Mita pakai sarung jadi kudus? Ya tidak ada juga. Tapi demi damai sejahtera semuanya, saya lakukan. Saya pakai sarung juga, tanya Pak Roni, betul ya? Ya. Demi semua sama-sama enak lah, semua sama-sama kita bisa duduk sama-sama, menyembah Tuhan sama-sama. Damai sejahtera satu dengan yang lain. Saya yakin yang saya lakukan pasti Tuhan bilang dari atas, good job. Karena kamu tidak mengejar damai sejahteramu sendiri, tapi mengejar damai sejahtera jemaat secara bersama. Ada amin. Kok jadi ngomongin pakaian ya? Ada yang pernah nanya, Bu, emangnya ke gereja itu bajunya harus mahal? Tidak, saya bilang, tapi harus sopan. Itu menurut saya. Sopan, supaya kiri, kanan, semua damai sejahtera. Kalau kita melakukan sesuatu tanpa iman tadi, ingat, sia-sia. Kita sepertinya baik, tapi ternyata apa yang kita lakukan sia-sia. Bapak Ibu Saudara, hari ini kita dilatih gitu ya, melalui firman ini untuk menjadi orang yang punya hubungan dengan Tuhan. Itu yang paling utama. Supaya kita jangan diombang-ambingkan oleh berbagai-bagai angin pengajaran. Apalagi sekarang ini kok bisa kebetulan ya, kita padahal milih ini nggak gara-gara tren masa kini, tapi ternyata tren masa kini di YouTube, di media sosial banyak perdebatan. Si ini bilang begini, si itu bilang begini. Ingat,
kita milik Tuhan. Kita pasti bisa dengar suara Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara, saya ajak untuk bangkit berdiri. Dan kita ingat ini, prinsip kita dalam saling menerima perbedaan adalah yang pertama, terimalah orang lain karena Allah telah menerima orang itu. Yang kedua, hiduplah untuk Tuhan. Dan yang ketiga, kejarlah damai sejahtera.